Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Siri Syarifah bisa kembali hadir menemani Anda dalam Galeri Publik hari ini 11 Agustus 2014. Dan pemirsa, kita tahu memang saat ini virus Ebola saat ini telah menjadi fokus utama dunia setelah 932 orang di Sierra Leone, Guinea, Liberia, dan Nigeria meninggal sejak Maret lalu. Dan menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pemirsa, lebih dari 1.600 orang di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone telah terinfeksi virus Ebola. Ini merupakan wabah terbesar sepanjang sejarah dan lebih dari setengahnya telah meninggal. Nah pemirsa, kita juga harus mewaspadai adanya virus Ebola walaupun di Tenggarai masih di Indonesia belum adanya terinfeksi virus Ebola, namun kita harus waspada. Seperti apa mewaspadainya wabah virus Ebola? Sudah ada bersama saya di studio dari Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Nazar. Halo, selamat sore Pak Nazar. Sorry. Ya, Pak Dokter, ini kita lihat dunia internasional heboh sekali dengan adanya virus Ebola. Mungkin bisa dijelaskan bagi pemirsa di rumah, ada mungkin sedikit yang memang belum mengerti sebetulnya apa itu virus Ebola. Mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter? Iya, baik. Selamat sore. Virus Ebola itu sebenarnya, untuk saya sederhanakan saja, mirip seperti MERS dulu. Tapi secara akademiknya kedokteran tuh tidak mirip. Tapi kira-kira seperti itu gejalanya dulu. Nah, virus Ebola ini memang timbul kira-kira tahun 76 awalnya dulu di daerah Sudan sana, dan antara dua negara yang terkenal itu Sudan atau Kongo. Di situ ada daerah aliran sungai Ebola, nah, makanya ditemukan di situ bernama Ebola. Nah, itu di Afrika Tengah itu sampai sekarang selalu terjadi apa namanya ledakan-ledakan virus Ebola dengan gejala-gejala seperti tadi, demam tinggi, lalu dia menjadi lemah, gangguan pada sendi, muntah dan sebagainya seperti ada di cuplikan itu tadi. Nah, virus Ebola ini yang menjadi masalah utama itu untuk kita dan juga untuk dunia, dalam ini WHO, belum bisa ditangkal. Jadi preventif itu belum ada. Sedang diproses, kira-kira barangkali setahun setengah lagi barangkali kabarnya menurut WHO seperti itu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, nah secara sosial, ya, secara kesehatan sosial, kalau menurut saya tidak tersosialisasinya dengan baik. Apa sih menurut saya seperti yang Anda tanyakan itu tadi. Ini memang selain gejala itu, dia masa inkubasinya itu cukup panjang. Dari 2 hari terkena infeksi sampai 3 mingguan, jadi 21 hari. 21 hari sekitar itu. Nah, masa itulah dengan gejala-gejala seperti tadi. Masa itulah yang kan itu terlalu panjang sebenarnya untuk ini. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan virulensinya itu menjadi tinggi. Dan itu juga lah yang menyebabkan rasa kekhawatiran masyarakat, selain ignorance tadi, selain ketidaktahuan itu, ini yang bergulir gitu. Jadi memang pantas sekali JEK TV mengangkat ini supaya lebih tahu lagi masyarakat. Oke, jadi sebetulnya bahkan bisa dibilang bahwa penduduk di Afrika tersebut juga pun sebetulnya tidak tahu bahwa mereka sebetulnya terkena yang namanya virus Ebola. Jadi pada saat itu begitu banyaknya penularan-penularan yang begitu cepat. Mungkin iya, karena begini, saya nggak mau mengatakan wah itu kurang aktifnya petugas kesehatan di sana, nggak boleh begitu. Mungkin iya itu kenapa? Salah satu dari antaranya gejala itu sangat mirip. Kebetulan saya nggak tahu, Tuhan masih menguji daerah itu barangkali ya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang di tempat lain tidak ada, dia ada. Iya. Itu satu. Kemudian dengan virulensinya, keganasan yang seperti itu tadi. Kemudian ditambah lagi dengan ini apa namanya? Hampir semua recording dari WHO itu di atas 50% angka kematiannya. Itu kan semua menakutkan. Tapi kita juga jangan lupa, saya pikir semua orang-orang kesehatan tahu bahwa di Asia, bukan di kita, di utara kita, Filipina, tahun 92 sudah pernah yang rumpunnya virus itu, tapi strain-nya berbeda. Kita nyebut namanya resistant virus. Itu pernah tahun 92. Lalu di Cina, itu sekitar tahun, kalau saya tidak salah 2008. Ada yang seperti itu, walaupun virulensinya tidak sehebat itu. Jadi ada. Jadi menurut saya, nah satu lagi yang menjadi agak berbeda dengan yang lain itu adalah ini sumbernya kan tadinya adalah penularan dari binatang ke binatang. Iya.
Jadi hanya binatang-binatang saja yang terkena virus tersebut. Kelelawar ke antilop, kelelawar barangkali kalau di sana ke camel apa tuh namanya, unta. Dan sebetulnya memang virus itu hanya ada di binatang saja kan? Awalnya hostnya itu. Kami menyebutnya hostnya itu. Jadi situ berkembang. Jadi ke binatang, ke antilop, ke binatang piaraan. Binatang-binatang liar, itu kan gitu ya. Itu pun kelelawar yang pemakan buah. Kelelawar jenis lain lagi banyak kan yang pemakan buah. Tetapi sekarang yang menjadi persoalan, makanya nggak salah kalau WHO mengatakan ini menjadi darurat kesehatan internasional, karena sekarang yang dia bisa berpindah dari binatang ke manusia. Nah, kalau sudah binatang ke manusia, yang jadi persoalan baru persoalan kita. Oke, baik, kita tahan dulu Pak Dokter. Kita akan lanjutkan lagi. Bagaimana mungkin pemirsa juga ingin tahu bagaimana maksudnya dari binatang ke manusia seperti apa. Dan kita tahu bahwa mungkin mereka memakan binatang tersebut atau bagaimana. Namun kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan juga bisa langsung bersama kami di 0215155111. Kami kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Galeri Publik dan kita masih membahas terkait dengan waspada virus Ebola. Tadi kita juga sudah sempat memperbincangkan terkait apa sebetulnya virus Ebola tersebut, dan tadi kita tahu bahwa virus Ebola berasal dari kelelawar buah. Nah, bagaimana ini kelelawar maksudnya bisa akhirnya masuk ke manusia, penyebaran virus ini, Pak Dokter, silakan. Iya, singkatnya begini. Tadi dikatakan kok bisa ada di kelelawar? Nah, itu hostnya memang itu. Dah, ada aslinya di situ. Kelelawar ini, terutama kelelawar buah itu nanti dia misalnya dimangsa oleh binatang lain. Contohnya misalnya monyet ganas itu. Lalu monyet ini bersentuhan dengan manusia. Kan lebih besar kemungkinan monyet-monyet ini yang bersentuhan dengan manusia. Atau kelelawar ini dengan antilop misalnya di Afrika itu. Kalau sama kita misalnya, kalau ada di sini misalnya dengan babi, sering tertular. Nah, sebenarnya itu seperti piramid. Kalau kelelawar di atas lalu ada binatang-binatang yang sebagai predatornya atau apa, dari kelelawar itu tadi juga terkena, di bawahnya lebih luas lagi manusia. Iya. Manusia kan lebih mudah saling menularkan, lebih mudah saling menularkan. Sedangkan dari kelelawar ke makaka atau monyet, atau dari kelelawar ke antilop, dari kelelawar ke unta bisa, ya kan? Nah, itu dia yang link proses, itu sebenarnya salah satu untuk preventif, untuk pencegahan, itu yang bisa dilakukan pencegahannya sebelum dan atau bersamaan dengan vaksinasi. Kan belum ada vaksinasi. Oke, informasi yang saya dapatkan ini adalah beberapa diantaranya orang-orang yang di Afrika tersebut banyak memburu kelelawar, Pak Dokter. Right. Sebetulnya mereka sudah cukup mengertikah bahwa kelelawar ini bisa menyebarkan virus Ebola? Ya, seharusnya dengan pengalaman, katakanlah baru diketahui tahun 76. Padahal kearifan lokal mereka sudah tahu itu sebenarnya. Oke lah, ilmiahnya 76. Seandainya para petugas kesehatan di sana, pemangku kepentingan itu bisa menjelaskan dan bisa diterima keadaan itu secara sederhana oleh sesuai dengan taraf pendidikan masyarakat di situ, mereka seyogianya tahu. Tapi persoalannya menarik yang Anda katakan tadi. Di negeri tercinta ini juga ada etnis tertentu yang mengkonsumsi kelelawar. Oke. Kenapa? Ya toh? Itu juga harus mereka hati-hati juga ya? loh. Di sana di Afrika juga begitu kan? Iya. Cuman kenapa tidak dikatakan, diajarkan banyak, loh ini kelelawar ini salah satu sumber dari Ebola ini. Preparasinya kalau Anda masih mengkonsumsi itu juga preparasinya begini. Nah, di situ perannya pemangku kepentingan, terutama petugas kami orang-orang kesehatan itu memberikan penjelasan. Itu salah satu. Baik, kita tahan dulu, sudah ada penelpon yang akan bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, dengan siapa Pak? Dengan Pak Trisno nih Bu. Pak Trisno di mana? Ya, di Jakarta Utara. Silakan langsung saja Pak. Ini dong, mau tanya. Iya Pak Trisno. Dengan Pak Trisno. Di Jakarta Utara. Boleh dikecilkan sedikit volume suara televisinya Pak? Iya. Ini kan kalau Ebola ini kan memang mematikan ya Dok ya. Halo. Iya Pak. Pak Trisno saya dengar. Silakan diteruskan Pak. Ini virus Ebola ini kan mematikan ya Dok ya. Iya. Jadi kan ini
virus ini kan dari Eropa, dari Afrika ya dok ya? Ya, Iya. betul. Ya, ya. Jadi bagaimana untuk pencegahan kalau masuk ke Indonesia yang negara berkembang? Sementara kan kita mungkin vaksinnya kan belum ada atau bagaimana nanti kalau seperti kasus-kasus yang lain seperti yang kemarin dari Arab itu kan jadi heboh. Ini kasus Ebola ini mungkin sudah ramai juga sekarang ini. Kira-kira nih bagaimana tindak langkah selanjutnya gitu dok? Oke, baik, terima kasih Pak Trisno atas pertanyaannya, nanti akan kami bahas setelah segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi.